Hai sobat sekalian, gimana kabarnya? Selamat datang di channel Bang Iwan. Sebuah wabah virus zombie yang notabene menjadi sebuah wabah yang menyeramkan, pada film ini justru menjadi sebuah berkat tersendiri di tangan sebuah keluarga, di mana gigitan dari orang yang terinfeksi dapat membuat sekujur tubuh menjadi jauh lebih prima dan bertenaga, membuat yang tergigit menjadi lebih awet muda, bahkan mampu meningkatkan tingkat keperkasaan bagi kaum lansia sekalipun. Itulah sepenggal cerita dari film yang berjudul The ODD Family Zombie for Sale, sebuah film bergenre thriller komedi keluaran dari negara kelahiran saya, yang tak lain tak bukan negara penghasil opa-opa terbaik sejagat alam semesta ini, yang daripada banyak cakap-cakap di awal dan malah nanti menghilangkan keseruan dari filmnya. Langsung saja siapkan segelas kopi dan cemilan Anda, siapkan posisi sepewe mungkin, dan selamat menyaksikan. Berlatar di Korea, di mana ada sebuah perusahaan bernama Human In Bio mengklaim bahwa mereka telah berhasil menciptakan sebuah obat untuk penyakit diabetes yang alih-alih menjadi solusi dari penyakit yang dimaksud, perusahaan tersebut malah harus ditutup setelah terbukti melakukan uji klinis ilegal atau malpraktik terselubung terhadap objek manusia. Tak hanya itu, obat-obatan tersebut nyatanya telah bermutasi menjadi sebuah virus misterius sehingga telah merenggut banyak sekali korban jiwa. Salah satunya adalah sesosok mahasiswa yang tengah merangkak keluar seperti yang kita lihat saat ini. 인간을 대상으로 한 불법 임상 실험을 했다는 내부 고발이 바이오의 의혹이 끊이지 않는 가운데 이번엔 인간을. Dan inilah dia The ODD Family Zombie for Sale. Dan cerita berfokus ke sebuah keluarga, ada Junggol si kepala rumah tangga, Namju si istri, Minggol si saudara laki-laki, Haigol si bungsu, serta Mandong si ayah sekaligus yang tertua dalam keluarga ini, di mana keluarga mereka mengelola sebuah bisnis berupa depot bensin dan juga bengkel yang kini sedang diambang kebangkrutan, sementara sang istri sedang hamil tua sehingga demi menunjang ekonomi keluarga dan menyambut kelahiran si jackpot ke dunia ini, Junggol pun mau tak mau harus mencari cuan dengan cara cepat. Salah satu caranya adalah dengan menjebak dan memeras para pengendara yang tengah melintas. 어때요? 깔끔하죠? 사장님 가격이 많이 나온 것 같은데요. 아유 가격은 난 몰라요. 저쪽에다가. Di sisi lain, si zombie yang kita lihat di adegan sebelumnya kini telah tiba di sebuah pedesaan, namun berbeda dari zombie-zombie konvensional pada umumnya seperti sadis, kejam, bertindak sesuai insting atau semacamnya. Zombie satu ini malah lebih terlihat seperti seorang gelandangan, tak sedikit pun ada seram-seramnya sehingga alih-alih membuat para ibu-ibu histeris dan ketakutan, mereka pun malah mengacukan tindakan si zombie begitu saja tanpa ada perasaan takut sedikit pun. Tak hanya itu, harga dirinya sebagai zombie pun kian hancur, tak kalah sekelas anak-anak kecil pun malah menimpukinya dengan bebatuan, mengejek-ejeknya seolah seorang gelandangan, dan harus berakhir di sebuah toilet umum setelah seekor anjing berusaha mengejarnya. Mandong yang kesal mendengar lolongan si anjir pun lantas segera keluar untuk mengusirnya. Namun betapa malangnya bagi si zombie, tak kalah Mandok malah tanpa sengaja memergokinya tengah bersembunyi dan lagi-lagi menjadi bulan-bulanan sebelum akhirnya berhasil kabur dengan cara menggigit Mandok yang masih berusaha untuk melawan. Singkat cerita, bertemulah si zombie dengan Haigol yang baru saja pulang seusai menguburkan kelinci kesayangannya, di mana keduanya pun justru harus lari bareng ketika menyadari si anjir masih berusaha mengejar dari belakangnya.
Bertemulah mereka dengan Minggol yang baru saja pulang dari perantauan. Namun alih-alih membuat kondisi menjadi lebih kondusif, Minggol malah tak bisa berbuat banyak dan justru ketiganya pun malah harus tunggang langgang lari sekuat tenaga dan tiba-tiba... Setibanya di rumah, datanglah ambulan mengantar Mandok yang sebelumnya terluka, di mana Mandok sendiri sebenarnya memiliki sebuah keinginan mulia, yakni mewujudkan impian mendiang sang istri yang sangat ingin pergi liburan ke Hawaii. Namun apalah mau dikata, nyatanya bisnis keluarga sedang diambang kebangkrutan, sehingga tak ada pemasukan yang cukup untuk mewujudkan impian indah tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Haigol yang mendengar suara aneh dari dalam gudang lantas mendapati si zombie tengah memakan kelinci peliharaannya. Mandok yang masih kesal dengan tindakan si zombie sebelumnya pun lantas menyerang seketika itu juga. Sementara Haigol meminta bantuan yang tak lama kemudian datanglah Junggol dengan jurus tendangan maut miliknya. 죽은 거야? 형이야? Berlandaskan film Train to Busan, mereka pun menyimpulkan bahwa sosok pria tersebut adalah sesosok zombie yang karena telah tergigit sebelumnya. Mandok pun lantas dibuat modar seketika itu juga dan dikurung ke dalam sebuah kontainer. Minggol pun lantas mengumpulkan informasi sebanyak mungkin perihal penyebaran wabah virus zombie ini yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah buku berjudul Panduan Bertahan Hidup Zombie, di mana ia pun menjelaskan serinci mungkin perihal cara kerja penyebaran virus yang dimulai dari masuknya ke pembuluh darah, naiknya suhu tubuh, meningkatnya tensi darah serta kejang-kejang yang semua gejala itu nampak jelas sedang dialami oleh Mandok saat ini. 알아듣기 쉽게 얘기하면 좀비 바이러스라고 하지? 좀비 바이러스. 아드콜로시몬 H349N 바이러스. 알아듣기 쉽게 얘기하면 Alhasil, Mandok yang berhasil keluar pun lantas menuju ke dalam rumah sehingga membuat semua orang terdiam seketika itu juga. Dan kemudian... 죽어라 이 좀비 새끼야. Sementara itu, Haigol pun menghampiri si zombie yang telah terikat guna memastikan keadaannya baik-baik saja. Ia pun menamai si zombie dengan sebutan Jongbi yang entah dulunya seorang vegetarian atau semacamnya. Jongbi sangat menyukai kol mentah lebih dari apapun juga, yang karena semua itu tak serta-merta membuat Namju percaya begitu saja. Namju lantas meminta Haigol untuk keluar sejenak dan lalu mencabuti semua gigi Jongbi satu persatu sampai ompong-belompong tak tersisa sedikit pun. Pasca siuman dan pulih dari pingsannya, Mandok terlihat jauh lebih muda dan jauh lebih prima dari sebelumnya, di mana hal itu pun memancing rasa penasaran lansia lain dan banyak sekali pertanyaan perihal ramuan apa yang membuatnya menjadi seprima ini, yang karena fenomena tersebut muncul pasca pulih dari gigitan si Jongbi. Mandok pun pada akhirnya menyadari bahwa gigitan Jongbi nyatanya memiliki sebuah khasiat yang sangat amat di luar nurul. Lantas dimanfaatkanlah kesempatan tersebut untuk meraup cuan agar dapat mewujudkan keinginan yang selama ini ia impikan. 저 하와이 비행기표가 얼마예요? 이거 10,000원? Minggol yang juga tahu tentang kebenarannya pasca menguping pembicaraan mereka berdua pun lantas pergi membawa Jongbi secara diam-diam, di mana ia pun berencana menjual Jongbi ke sebuah tim peneliti guna membuat sebuah obat kuat dan tahan lama. Namun sayang beribu sayang, kesempatan menjadi miliarder pun harus pupus ketika tak kalah seorang polisi yang kita sebut saja Kidik, salah satu teman masa kecilnya dulu, datang untuk menilang dan membuatnya harus ditahan setelah kedapatan menyimpan Jongbi di dalam bagasi mobil yang dikendarainya. Alhasil, disinilah kini Minggol berada walau pada akhirnya Mandok datang untuk membebaskannya. Mandok pun lantas membuat pengakuan bahwa Jongbi merupakan putra bungsu yang selama ini ia sembunyikan, yang alhasil kekacauan pun dapat teratasi dan mereka pun dapat diperbolehkan pulang saat itu juga. Singkat cerita, malam pun tiba.
Betapa terkejutnya mereka sekeluarga tak kala mendapati gigi Jongbi nyatanya telah habis tak tersisa yang karena sudah terlanjur berjanji kepada para lansia sekampung. Mandok pun sempat dibuat panik tak kala mereka semua sudah mulai berdatangan hingga pada akhirnya terbesitlah sebuah ide brilian yakni menggunakan gigi palsu yang dimiliki salah satu teman lansianya. Sebagai bentuk tanda terima kasih sekaligus sedikit hiburan, Hegel pun membawa Jongbi ke kebun kol yang begitu luas dan membebaskan Jongbi makan sepuas-puasnya, di mana kedekatan mereka pun sedikit demi sedikit menimbulkan benih-benih cinta di hati Hegel dan perlahan mulai tertarik dengan Jongbi yang notabene lumayan sedikit ganteng sebelum akhirnya Junggol datang dengan tendangan maut miliknya. Sementara itu, Namju justru harus dibuat histeris tak kala mengetahui bahwa tabungan hasil keuntungan kemarin malam pun terlalu ludes habis dibawa kabur sang ayah mertua. Ditambah lagi Minggol masih saja berupaya membawa pergi Junggol demi kepentingan sendiri yang karena kabar tentang gigitan Jongbi telah menyebar ke seantero desa, keuntungan bisnis ini pun meroket dengan tajam bahkan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Sebagai aset yang tak ternilai harganya, Jongbi pun mendapatkan perlakuan yang sama istimewanya seperti tempat tinggal baru, gigi palsu baru, style rambut baru, outfit baru, kontak lensa baru. Semua itu dilakukan agar Jongbi agak enak dilihat, lebih bisa membaur dengan manusia, dan dengan keadaan ekonomi yang sudah mulai membaik, bisnis bensin yang sebelumnya tutup pun kini kembali beroperasi lagi dengan Jongbi yang sudah mulai diterima dengan baik sebagai bagian dari keluarga ini. 눈에 뭐가 들어가서 그래요? Tidak ada kata jerah. Itulah yang kita lihat dari si Minggol ini. Ia pun masih saja ingin meraup keuntungan pribadi di mana Hegel yang sebenarnya sudah mengetahui hal itu sebelumnya pun lalu melepaskan Jongbi ke dalam hutan. Terjadilah momen-momen romantik ketika Hegel harus melepaskan Jongbi ke alam liar, walau pada akhirnya tetap saja tertangkap oleh Minggol yang hendak membawanya pergi dari sana. Singkat cerita, keadaan yang awalnya damai berubah menjadi mencekam tak kala orang-orang di desa pun mulai bermutasi dan merubah menjadi zombie. Minggol yang mementingkan dirinya sendiri pun lantas pergi begitu saja meninggalkan Jongbi yang hanya duduk terdiam, sementara Junggol dan yang lainnya harus bertahan dari invasi zombie yang terus berdatangan ke kediaman mereka. 성식이네요. 예? 아, 나요 박진걸이만 부탁 때지 짝꿍마. 아, 너 왜 이렇게 했어, 마? 기억나? Untunglah buku yang ditinggalkan Minggol membuat banyak informasi perihal cara bertahan dalam situasi seperti ini, termasuk cara membuat pakaian anti-zombie ala kadarnya, dan hingga malam tiba, tak ada satupun berita di televisi yang mengabarkan tentang keadaan yang tengah mereka hadapi, seolah-olah desa mereka sajalah yang mengalami fenomena mengerikan seperti ini. Dan saat Namju sedang kesakitan di bagian perutnya, tiba-tiba... Ya, para zombie pun berhasil menerobos pertahanan ala kadarnya itu, sampai akhirnya Minggol datang semari membawa petasan dari berbagai macam jenis kembang api. Niat hati ingin membantu, Minggol justru membawa malapetaka bagi keluarganya sendiri, di mana kembang api pun menjadi tak terkendali dan membuat kembang api lain aktif secara bersamaan, dan menciptakan suasana indah sejenak di tengah malam yang mengerikan tersebut. Keadaan semakin menegangkan ketika perut Namju mulai berkontraksi dan sepertinya jackpot akan segera lahir di saat-saat yang sungguh tidak tepat, sehingga mau tak mau Junggol dan Minggol pun harus mengesampingkan ego masing-masing guna dapat membawa mereka semua pergi dari sana.
Bermodalkan pakaian bekas milik si Jongbi, mereka berdua pun berhasil tak terdeteksi berkat aroma Jongbi yang masih melekat dan bau mereka pun menjadi sedikit tersamarkan. Namun tanpa sadar ternyata kunci mobil justru tertinggal dan membuat mereka justru malah terjebak tanpa bisa berbuat apa-apa. Bermodalkan mesin rumput, Hegel pun mencoba memancing kerumunan zombie untuk sejenak. Untunglah saat itu zombie datang di saat-saat yang tepat sebelum akhirnya sistem listrik itu pun akhirnya meledak dan menimbulkan bebunyian dengan sendirinya. Hegel dan Jongbi pun masuk ke dalam gudang ketika zombie sudah mulai teralihkan. Junggol berusaha mengambil kunci mobil yang tertinggal dan tiba-tiba... Ya, musik justru terhenti seketika diikuti dengan tangisan bayi di saat yang sangat amat tidak tepat. Sehingga Hegel pun berusaha sekuat tenaga menghalau kerumunan zombie. Sementara Junggol mengorbankan dirinya demi dapat mengambil kunci dan lalu melemparkan kepada Minggol yang telah menunggu di bawah. Demi kontainer tersebut dapat ditarik keluar, Jongbi pun menghalau kerumunan zombie yang mengerumuni jalan keluarnya. Sementara itu, Junggol ternyata masih selamat berkat baju anti-zombie serta suara keributan barusan, sehingga akhirnya mereka semua pun dapat segera pergi dari tempat tersebut meninggalkan zombie sendirian yang nampaknya sudah mulai memperoleh sedikit demi sedikit kesadarannya. Singkat cerita, wabah telah menginvasi seluruh negeri sehingga membuat pemerintah mendeklarasikan darurat militer di negara Korea. Sementara itu, di tengah perjalanan, Junggol mulai menunjukkan gejala terinfeksi serta mulai kehilangan akal sehatnya dan tak lama setelah itu, 심한 발열과 붕공이 느껴지는 이상 현상을 보이고 있습니다. Mandok terlihat baru saja pulang dari Hawaii dan terlihat dalam kondisi yang sangat baik-baik saja. Usut punya usut hal tersebut pun berkat antibodi yang ada di dalam tubuhnya. 물리거나 감염된 후에 질병본부로 오시기 바랍니다. 국민 여러분, 현 시간부로 국가 비상사태를 6 bulan kemudian, Junggol telah pulih, begitu juga dengan Jongbi yang ternyata masih hidup setelah selamat dari ledakan pada insiden sebelumnya dan kini telah kembali lagi menjadi manusia seperti umumnya. Untuk membayar semua kesalahan yang telah mereka mulai, keluarga Mandok pun membagikan vaksin zombie secara cuma-cuma ke setiap penduduk yang telah terinfeksi dengan cara menggigitkan mereka ke tangan Mandok sama persis seperti wabah ini dimulai dulu. Tamat.